Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar sahabatku semua? Semoga sahabat selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan ibadahnya, dilancarkan puasanya, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, senang rasanya saya Hakim dapat kembali bersua di ruang dengar Anda semua, kali ini di program Inspirasiku. Di kesempatan pagi hari ini sahabat, di hari Kamis, di hari Senin maksudnya, tanggal 7 Ramadan 1445 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 18 Maret 2024 Masehi. Alhamdulillah kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah ilmu yang diharapkan semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, di program acara ini sahabat, kita akan belajar bagaimana merubah mindset, menumbuhkan skill, membangkitkan motivasi dalam diri kita sehingga kita senantiasa bersemangat dalam berusaha mencapai kebahagiaan. Nah, tema yang akan dibahas di kesempatan pagi hari ini yaitu membangun generasi berakhlak tanpa bully. Nah, sahabatku, mungkin bagi Anda yang sering bermedia sosial, Anda akan banyak menjumpai kabar yang beredar atau postingan-postingan berupa berita dan lain sebagainya yang di situ mengabarkan adanya kasus bully atau perundungan ya. Dan itu terjadi di berbagai tempat. Ada yang usia SD, usia SMP, usia SMA, kemudian ada juga bahkan yang di lingkungan pondok pesantren. Ada yang di luar lingkungan sekolah, ada yang di dalam lingkungan sekolah. Dan ini banyak kejadian sahabatku ya. Jadi seperti semakin berjalannya waktu tambah banyak kasus bullying. Nah, ini menjadi PR tentunya bagi kita semua, terutama bagi para orang tua, kemudian para pendidik yang bertanggung jawab untuk membentuk generasi di masa depan yang akan membangun masyarakat yang beradab, yang bermartabat sahabatku. Baik, di kesempatan ini kita akan belajar tentang bagaimana supaya kita bisa membangun generasi yang berakhlak tanpa bully. Baik, inilah yang akan kita pelajari bersama guru kita, motivator kita, Bang Hak. Nah, sahabatku, tentunya mari kita persiapkan diri untuk bisa menyimak dengan baik apa yang akan beliau sampaikan. Dan kami informasikan sebelumnya bahwa sahabatku bisa menyimak program ini melalui audio streaming yang bisa diakses di website kami yaitu www.radiokuonline.com atau www.radioku.com. Dan untuk sahabatku yang sedang online di Facebook, silahkan bisa menyaksikan live video streaming di Facebook Radioku Cirebon ya. Dan juga untuk sahabatku yang berada di wilayah jangkauan Radioku Network, silakan Anda bisa mendengarkan program ini melalui Radioku 104,8 FM Kuningan, Radioku 92,4 FM Majalengka, Radioku 104,7 FM Batam, Radioku 1089 AM Bogor, Radioku 88 FM Kuburaya Pontianak, Radioku 89,6 FM Purbalingga, Radioku 87,6 FM Berau Kalimantan Timur, Radioku 106,3 FM Martapura Kalimantan Selatan, Radioku 93,6 FM Aceh Besar, dan Radioku 88,3 FM Aceh Timur. Baik, kita sudah siap tentunya untuk belajar dari Bang Hak ya, dan saat ini beliau sudah ada di hadapan Hakim. Hakim akan menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, sehat? Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Di tengah kesibukan, alhamdulillah bisa hadir, Bang. Alhamdulillah. Baik, tema kita kali ini adalah membangun generasi berakhlak tanpa bully. Silakan, Bang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waskurulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencemerlangkan akal dan pikiran kita hingga kita bisa memahami atas semua pengetahuan-pengetahuan yang telah kita pelajari, dan semoga pengetahuan itu menjadi pemahaman-pemahaman yang tepat di dalam melihat setiap kondisi dan suasana, hingga pada akhirnya kita bisa melihat banyak kemudahan-kemudahan di balik setiap wajah kesulitan yang ditampakkan di hadapan kita. Dan semoga amin. Semua kemudahan-kemudahan itu menjadikan kebaikan di dunia wal akhirah. Nah, sahabatku, bagaimana bisa terjadi kasus-kasus bully sehingga
Ini menunjukkan bahwa bagaimana tabiat, bagaimana karakter seorang anak itu mencerminkan orang tuanya, bagaimana karakter seorang murid mencerminkan gurunya, bagaimana karakter pendidik atau guru mencerminkan sekolahnya, dan bagaimana karakter sekolah itu mencerminkan bangsa dan negaranya. Jadi ini masalah bukan masalah kecil nih Kang Hakim. Kompleks ternyata. Kompleks karena itu akan berurutan berjenjang kan. Baik. Berbicara tentang anak yang karakternya tidak terdidik, berarti kan orang tuanya. Karena buah jatuh tak jauh dari pohon. Berarti selalu ketika itu anaknya siapa sih gitu ya. Kok nakal banget biasanya gitu. Itu yang ditanyakan kan orang tuanya. Atau kemudian seseorang siswa atau santri menunjukkan karakter tidak baik dan masyarakat melihat, kan pertanyaan itu mondok di mana sih gitu. Itu santri siapa sih gitu. Karena itu menjadi jati diri bagi siapa saja. Maka betapa menjadi tanggung jawab secara universal tuh Kang Hakim. Negara harus hadir, pemerintah harus hadir, sekolah harus hadir gitu. Nah, negara dan pemerintah ini memberikan aturan-aturan yang akan dilakukan oleh lembaga sekolah. Lembaga sekolah juga bikin aturan-aturan yang akan dilakukan oleh para pendidik untuk menjaga dan mengawasi anak didiknya. Sehingga anak didik juga berada di dalam lingkungan sekolah, mereka tertata di situ karena sekolah akan menjadikan ruang pembelajaran tidak hanya pembelajaran secara ilmu akidah, ilmu ibadah, tetapi yang lebih penting adalah akhlak di situ. Terjadi transformasi akhlak. Berarti ketika kita ingin menciptakan generasi, ingin menjadikan generasi yang berakhlak, pastikan tidak ada bully. Bully ini menunjukkan bagaimana rasa egonya dia. Itu yang pertama bagi pelaku ya. Egonya dia. Dia menunjukkan bahwa ada sesuatu yang emosionalnya ketika di rumah itu jadi korban nih Kang Hakim. Bentuk yang terjadi ketika dia di rumah menjadi korban, tidak berani melawan orang tuanya, tidak berani melawan keluarga dan kakaknya misalnya, maka ketika di sekolah dia akan mencari korban, mencari orang yang bisa dianggap lemah. Sebagai pelampiasan. Sebagai pelampiasan, betul sekali. Maka ketika ada sesuatu terjadi, pastikan runutannya jangan hanya memberikan solusi kepada anak didik yang pelakunya saja, tapi juga harus dikorelasikan kepada orang tuanya gitu. Dan tentunya orang tuanya juga berdampak akibat dari aktivitasnya, mungkin karena pekerjaannya yang bikin stres gitu, sehingga pulang ke rumah marah-marah terus gitu ya. Sehingga ketika ketemu sama anak juga ketemu selalu diomelin terus gitu. Sehingga dia merasa bahwa itu hal yang wajar gitu. Bahwa bully verbal namanya, bully verbal tuh dia dicaci ya, dihinakan itu bully verbal namanya. Dia menganggap itu hal yang wajar dan lumrah. Maka ketika itu dianggap lumrah, dia ngomong kepada teman-teman kelasnya, teman-teman sekolahnya yang begitu dianggapnya lumrah. Jadi ini berjenjang gitu. Maka pastikan ketika terjadi sesuatu, kita melihat yang pertama dari pelakunya, coba cek. Yang kedua dari korbannya nih Kang Hakim. Korban juga jangan sampai kita merasa bahwa 100% yang salah pelaku. Enggak. Bisanya pelaku melakukan itu karena korban diam gitu. Masalahnya korbannya nih nggak melawan. Loh Bang, kalau melawan kan berarti terjadi konfrontasi. Melawan tidak secara fisik ya kan. Bisa kita ngomong. Kalau nggak berani gimana Bang? Ya lapor ke guru gitu. Di situ terjadi sistem bagaimana terjadi pelaporan. Maka harus ada tulisan tuh. Jika terjadi perundungan, apa yang dilakukan. Di situ harus ada ruang informasi ketika terjadi hal-hal seperti bullying atau perundungan seperti itu, apa yang dilakukan. Dan siswa harus tahu, orang tua harus tahu. Minimal mau nelpon siapa. Minimal kalau mau lapor gurunya siapa. Minimal kalau mau masuk ruangan untuk lapor ruangan yang mana gitu. Jangan sampai kita nggak tahu nih kalau kejadian mau ngapain itu nggak tahu. Makanya abang melihat satu sekolah tuh ada tuh tulisannya bagus. Ketika terjadi kebakaran nomor teleponnya ini. Ketika terjadi begini hubungi polisi nomor sekian. Ketika begini hubungi. Itu bagus. Informasi itu wajib untuk diketahui oleh masyarakat gitu. Sehingga ketika terjadi perundungan, gampang kita mau kemana nextnya, selanjutnya mau ngapain tuh kelihatan. Jadi itu tadi pelaku, yang kedua korban. Yang ketiga bisa jadi sistem sekolahnya tuh Kang Hakim. Sekolah yang notabene ketika dilaporkan tidak ada tindakan.
atau menganggap itu sih hal yang wajar gitu. Hati-hati, membiarkan sesuatu yang salah itu namanya mengajarkan kesalahan. Bahkan ada yang ditutup-tutupi, Pak. Bahkan lebih parah lagi ditutupi saking malunya. Khawatir kemudian citra sekolahnya jadi buruk misalnya ya, sehingga ditutupi saja. Enggak, justru di situ kita namanya menutup aib. Ya memang kalau aib memang harus ditutupi, bagus ya. Tapi nanti tidak ada koreksi gitu. Ini masalahnya bukan aib, ini sesuatu yang harus Anda lakukan perbaikan yang sangat-sangat mendasar. Daripada kemudian ada yang ngorek-ngorek kemudian malah dipublish, itu malah jadi luar biasa buruk. Lebih malu lagi. Maka mumpung api jadi lagi kecil, maka segera padamkan. Jangan nunggu besar baru kita kaget-kaget. Sistem sekolahnya juga harus dibentuk tuh Kang Hakim. Termasuk juga para pendidik-pendidiknya. Pendidik itu hati-hati ketika mengajarkan, ketika menyampaikan terjadi transformasi pengetahuan. Di situ sang anak didik itu memperhatikan dari bagaimana cara sang pendidik ini berbicara, bagaimana berinteraksi, bagaimana ketika menyuruh, bagaimana ketika mengajarkan, itu betul-betul dicontoh. Anak-anak itu gampang merekam, sangat merekam, sangat cepat. Memang begitu Bang, iya. Kalau luka, anak-anak tuh gampang sembuh. Semakin gede, makin tua tuh sulit sembuh gitu ya. Kenapa? Apalagi kalau sudah kena gula misalnya ya, kita sulit sembuh. Tapi anak-anak itu jatuh parah apapun itu gampang sembuh. Ingat semakin bayi itu dulu ketika masih anak-anak ada yang jatuh guprak sampai mulutnya berdarah gitu kan. Ya 2-3 hari sembuh. Cepat sekali pemulihannya. Sehingga daya rekam anak-anak itu sangat cepat. Maka hati-hati orang tua berbicara di hadapan anak-anak, terekam gitu ya. Hati-hati berperilaku sesuatu yang tidak baik di hadapan anak-anak kita itu terekam, dan itu akan dicontoh karena menjadikan hal yang normal gitu Kang Hakim. Sehingga apapun kejadiannya, sekolah dan pendidik wajib untuk bertanggung jawab di situ juga, termasuk orang tua. Tuh Kang Hakim, orang tuanya juga jangan sampai hari ini kita sering sekali salah mengajarkan. Misalnya ada anak-anak adiknya minta adiknya tuh minta mainan kakaknya. Kakaknya umurnya masih 7 tahun, adiknya baru 5 tahun. Adiknya minta, "Kak, pinjem sih." Kata kakak, "Jangan, nggak mau Dek." Lalu orang tua datang, "Ayo kakak, kasihin dong. Itu kan adikmu, harus ngalah." Yang begitu tuh sebetulnya dalam pembentukan mental dijadikan kakaknya ini mental korban. Harusnya jangan, dia biar mempertahankan hak miliknya. Yang kita ajarkan kepada adiknya, "Adek, itu punya kakak." Gitu. Jangan bilang, "Kak, ayo itu adekmu, kasihin." Jangan. Justru kita nasihati adeknya, "Adek, itu punya kakak. Karena dia punya mainan sendiri. Ayo ambil mainan adek." Supaya tepat posisi dan porsi menyampaikannya. Ketika sang orang tua mengajarkan, "Ayo dong, harus ngalah," mengakibatkan bahwa si anak 7 tahun ini merasa menjadi korban. Dipaksa untuk menyerahkan hak miliknya kepada orang lain. Akibatnya secara mental dia down. Mau protes, orang tuanya sudah bilang begitu, maka dia nanti tidak berani mengekspresikan. Rasa sedihnya dipendam. Ini dibawa sampai sekolah, coba bayangkan. Makanya wajar ketika dirundung, dijadikan sebagai objek ketika apakah itu dibully, apakah itu kemudian diancam atau dilakukan kekerasan, dia tidak berani melapor karena sudah terbiasa disuruh ngalah. Gitu. Hal sepele sebetulnya, tapi salah gitu. Ada masanya, nanti dia suruh ngalah, ada masanya. Ketika nalarnya sudah jadi, makanya begitu masuk usia balik baru diajarkan tentang ibadah. Di situ anak-anak ya dikenalkan, harus dikenalkan tentang bagaimana cara sholat, bagaimana cara berwudu yang baik, itu dikenalkan. Tapi bagaimana nanti harus ditekankan lebih keras ada pada masanya. Sama tuh, mengajarkan supaya dia punya tanggung jawab nanti. Ketika masih anak-anak, justru dia harus mempertahankan miliknya dan emosinya biar stabil. Jangan dilukai emosinya. Kalau anak-anak dilukai emosinya, yang ada nangis nggak keluar, kata orang tua, "Ayo nangis, udah gede nih, jangan nangis." Ekspresi nggak keluar tuh sudah. Di sekolah ketika dibully nggak berani lapor.
Jadi orang tua itu betul-betul dominan dalam mengajarkan anaknya. Insya Allah ya kita pelan-pelan Kang Hakim supaya ada banyak hal yang harus kita lakukan sebetulnya. Tapi yuk kita akan preteli setiap peran. Apakah dia korbannya harus bagaimana, pelakunya seperti apa, sekolah dan pendidiknya sebagaimana, guru bahkan nanti masyarakatnya, orang tua dan masyarakat. Insya Allah. Baik, Abang, terima kasih untuk pembahasan di segmen awal ini. Kita akan lanjutkan lagi, dan untuk sahabatku, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Bang Hak, silakan ya. Nanti kami akan berikan waktu di segmen tanya jawab atau sesi interaktif. Sahabatku bisa menyampaikan pertanyaan via telepon. Silakan nanti saat sesi interaktif sudah kami buka, Anda bisa menghubungi nomor 085 284 700 147, atau bagi sahabatku yang ingin bertanya via WhatsApp atau via Facebook Radio Cirebon, silakan pertanyaan bisa segera Anda kirimkan supaya nanti saat memasuki sesi interaktif kami sempat untuk membacakan pertanyaan Anda dan pertanyaan akan dijawab oleh Bang Hak. Nah, untuk Anda yang ingin bertanya via WhatsApp, silakan pertanyaan bisa Anda kirimkan ke nomor 081 321 461 079. Baik, pastikan Anda tetap bersama kami karena kami akan kembali untuk Anda setelah yang berikut ini. Radioku Inspirasi Spirit Hati. Baik sahabat, kembali di program Inspirasiku, dan terima kasih untuk sahabatku yang masih tetap bersama kami. Kita akan melanjutkan belajar bersama Bang Hak di kesempatan pagi hari ini dengan pembahasan tema yaitu membangun generasi berakhlak tanpa bully. Baik, kita berikan waktu kepada beliau untuk melanjutkan pembahasan tema di kesempatan pagi hari ini yang belum selesai disampaikan. Silakan, Bang. Baik, nah sahabatku, membangun generasi berakhlak tanpa bully itu juga berarti kewajiban bagaimana orang tua membangun akhlak anak-anaknya di rumah, dan jangan ngebully juga. Karena ada orang tua yang ngebully anaknya. Ya, jahil orang tuanya. Iya. Artinya bully itu kan begini kan hakimnya, dimana ketika anak itu diintimidasi itu juga ngebully. Anak diancam itu juga dibully. Anak-anak dikucilkan itu juga dibully. Kalimat keras orang tua, marah tapi kadang-kadang tidak tepat keluar kata-katanya, itu juga ngebully anak-anaknya. Maka ketika sang anak itu menjadi korban di rumah, dan dia akan mencari pelampiasan, saya nggak mau dibeginikan, atau mungkin dia berpikir ini hal yang wajar gitu, dan biasanya dia akan melakukan kepada orang lain yang dianggap lemah. Jadi sebenarnya kita lah orang tuanya yang menciptakan anak-anak ngebully teman-temannya di sekolah gitu. Maka sejak di rumah orang tua jangan ngebully anak-anak, karena memang keadaan semakin sulit ya. Dagang nggak laku-laku misalnya nih Kang Hakimnya, rezekinya kurang. Pulang ke rumah, ayah yang sangat lelah itu melampiaskan emosinya kadang-kadang kepada keluarga. Iya, betul. Marahnya di situ. Ini yang mengakibatkan pembangunan akhlaknya terjadi, ada bully di situ. Membuli kepada istri gitu ya, membuli kepada anak-anak. Kalau sudah demikian di dalam keluarganya juga tidak sedang membangun akhlak yang baik. Nah, seperti ini mengakibatkan cerminan kepada keluarganya akan dilakukan kepada di luar keluarganya. Lalu maka sahabatku, ada banyak hal yang harusnya kita koreksi di keluarga. Jangan sampai kalimat kita merendahkan. Bagaimana pula kemudian didikan kita menjadikan seperti ada korban. Misalnya tadi sang kakak minta sesuatu, sang adik minta sesuatu kepada kakaknya. Sebetulnya itu milik kakaknya, tetapi karena kemudian orang tua hadir seolah-olah menjadi penengah, lalu meminta sang kakaknya merelakan hak miliknya diminta oleh kepada adiknya. Nah, ini secara mental memberikan kepada kakaknya itu mental korban. Harusnya orang tua juga bijak memberikan nasihat bahwa setiap orang bertanggung jawab atas miliknya masing-masing. Ada mental untuk berani melawan ketika kita dituntut atas hak yang memang itu menjadi hak kita. Kalau direbut kita juga harus mengatakan gak bisa, ini milikku. Sejak dari dini, sejak kecil mental itu harus sudah dibangun. Nah, banyak anak-anak kita biasanya gitu. Coba cek ketika ada pelaku-pelaku yang ngebully nih Kang Hakim, biasanya rata-rata bukan anak pertama.
Anak pertama itu lebih cenderung dia mendapatkan perhatian yang baik karena belum ada pembanding. Begitu masuk anak kedua, nah anak kedua ini seperti raja tuh. Dan kadang-kadang semuanya harus mengalah ke dia. Justru ini menjadi susah dikendalikan. Karena dia menganggap saya minta sama kakak dikasih, saya merengek sama itu dikasih. Pokoknya anak bungsu atau anak kedua dianggapnya lebih dominan untuk menuntut apapun. Nah ini ketika dia bergabung di masyarakat, berteman dengan teman-temannya, dia menganggap hal yang wajar transaksi tadi di rumah tuh. Hal yang wajar, maka ketika dia minta kepada teman-temannya maksa di luar gitu. Karena menjadi hal yang wajar. Atau kemudian di sekolah juga begitu. Sehingga ini biasanya rata-rata bukan anak pertama tuh yang pelaku-pelaku bullying itu, tapi menjadi anak-anak yang anak kedua atau kemudian bahkan mungkin anak bungsu gitu misalnya, yang memang kecenderungannya adalah semuanya ya ketika di keluarga serba dibela. Itu adikmu, ini kan yang paling bungsu gitu, hampir dibela. Justru tadi dikatakan akan susah dikendalikan. Nah, maka harusnya kehadiran kita membentuk perilaku anak-anak itu dimulai dari kondisi mental tuh Kang Hakim. Mental itu adalah bagaimana perasaan yang dibangun setiap situasional yang ada di dekatnya. Orang tua yang marah jangan di hadapan anak-anak. Meskipun kita berantemnya sama pasangan kita nih, itu bertengkar sama pasangan kita, tapi di hadapan anak-anak itu menciptakan pemandangan yang tidak enak. Dan mentalnya juga menjadi rusak sang anak itu. Dan itu menganggap pandangan yang wajar dan lumrah. Maka dia juga akan melakukan itu di luar rumahnya. Jadi sangat penting menghadirkan mental yang sehat. Nah, kalau sudah mentalnya sehat, insya Allah nanti perasaannya juga baik. Kalau perasaan baik, pikiran dan mindsetnya juga terkendali dengan baik. Kalau pikiran mindsetnya terkendali dengan baik, maka perilakunya juga akan baik. Otomatis itu cerminan akhlak yang baik. Jadi tidak semena-mena kita meminta anak kita untuk berperilaku baik tanpa harus menjaga perasaan yang baik. Perasaan yang baik itu penting. Dan memang anak-anak tumbuh, perasaan mentalnya tumbuh. Pertama tuh akan dikuasai oleh emosi. Anak-anak itu emosional sekali. Seperti bayi itu betul-betul tidak menggunakan akalnya ya, karena akal dan pikirannya belum secara fungsional dimanfaatkan dengan baik. Tetapi emosionalnya sudah sempurna. Kalau nyaman dia tidur. Kalau nggak nyaman dia nangis. Jadi 100% bayi itu dikendalikan oleh emosionalnya dia. Nyaman, kenyang, tidur, diem. Lapar, nangis, berarti nggak nyaman tuh. Itu kondisi emosional. Semakin tumbuh dewasa, berangsur-angsur, itu juga anak-anak itu bertahap belajar emosionalnya. Jangan dipaksa untuk naik secara sekaligus atau kemudian dirusak emosionalnya. Naik sekaligus tadi belum masanya harus berbagi, dipaksa untuk berbagi. Ayo dong kakak udah harus bisa berbagi tuh, bagiin sama teman-temannya. Namanya anak-anak usia masih 7 tahun gitu ya, suruh berbagi, nggak mau lah, nggak mau ini punya kakak. Ayo kakak bagi sama teman-teman. Nanti ajarkan berbaginya nanti gitu. Ketika mentalnya sudah ada empati kepada orang lain. Ada masa di mana akil balik sampai tuh. Ketika sudah akil balik kita ajarkan bagaimana pentingnya kita berbagi, kita empati, penting di situ. Tapi saat anak-anak belum saatnya untuk tumbuh. Jadi wajar kita berharap supaya mental anak-anak itu secara natural, secara fitrah, secara sunatullah tumbuh gitu dengan normal. Jangan dipaksa. Kepompong itu Kang Hakim, kalau kita merasa kasihan ya dia keluarnya susah gitu. Kasihan sekali keluarnya susah dari kepompong, kita bantu yuk. Caranya diapain? Kita dilobangin, kita digunting bawahnya cerak supaya dia gampang keluar gitu ya. Dia memang gampang keluar, tetapi tidak normal, tidak sunatullah. Sayapnya nggak kuat. Memang dia harus keluar bergerak dengan kuat itu supaya sayap-sayapnya juga kuat. Begitu dia keluar dari kepompong, mengepakkan sayapnya bisa terbang. Tapi kalau digunting, dibolongin dan jatuh tepluk gitu, jatuh ke bawah, itu kupu-kupu nggak bisa terbang. Lemah jadinya Bang. Jadi lemah. Jadi jangan mengajarkan mental anak-anak kita untuk mendapatkan sesuatu tanpa perjuangan. Itu melamahkan usaha. Lalu dia menganggap kalau gitu gampang mendapatkan sesuatu, yang penting asal merengek, yang penting asal nangis, yang penting asal protes, nanti dikasih.
Akibatnya dia tidak punya mental toughness, mental yang kuat di dalam berupaya dan berproses. Itu Kang Hakim. Jadi yuk kita ajarkan bagaimana anak-anak ini mentalnya tumbuh yang sehat supaya cerminan kondisi di rumah dibawa di dalam sekolah. Dan insya Allah nanti kita ajarkan lagi di sesi yang berikutnya bagaimana komunikasi sosialnya Kang Hakim. Karena sosial ini penting, pada ujungnya kita berinteraksi di sekolah itu adalah mengajarkan hubungan sosial kepada anak-anak kita. Insya Allah. Baik Abang, terima kasih atas pembahasan untuk segmen kedua ini. Sahabatku, kembali kami ingatkan untuk Anda yang ingin bertanya, nanti bisa Anda sampaikan via telepon di sesi interaktif ya. Silakan nanti menghubungi nomor telepon kami 085284700147, atau silakan bisa segera dikirimkan dari sekarang pertanyaannya. Bagi Anda yang ingin bertanya via WhatsApp ya, silakan dikirimkan ke nomor 081 321 461079. Dan untuk yang ingin bertanya di Facebook, silakan segera dikirimkan melalui inbox Facebook Radioku Cirebon. Baik, kami akan segera kembali untuk sahabatku, tetap di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati. Baik sahabat, kembali di program Inspirasiku. Kita memasuki segmen ketiga, dan terima kasih untuk sahabatku yang masih tetap bersama kami. Di segmen ini kami akan menuntaskan pembahasan tema tentang membangun generasi berakhlak tanpa bully. Setelah itu, segmen berikutnya kami mulai memberikan kesempatan bagi sahabatku yang ingin menyampaikan pertanyaan ya. Baik, kita langsung berikan waktu kepada Bang Hak untuk melanjutkan atau menuntaskan pembahasan tema di kesempatan pagi hari ini. Silakan Bang. Baik, nah sahabatku, di sesi yang ketiga ini jangan pula kita kemudian lalai bahwa anak-anak yang sering main game tuh ya, karena game itu tidak semuanya mendidik. Ada game kekerasan gitu ya, ada game berantem di situ dan lain sebagainya. Lalu dia menganggap ingin mempraktekkan jagoannya kan gitu ya. Jadi jangan dianggap bahwa semua hal yang di tangan anak-anak itu mendidik. Ada memang yang harus dihindari gitu. Dan ketika itu menjadi pembiasaan, maka dia menganggap itu hal yang wajar dan normal gitu. Makanya hati-hati gadget ya, handphone yang memang dipegang sama anak-anak kita, pastikan kalaupun memang harus pakai tontonan apa, tontonnya yang kira-kira bisa mendidik gitu. Ada permainan-permainan yang mendidik. Jangan sampai ada permainan yang mengakibatkan mental dia terganggu. Mental terganggu tuh berarti ada distorsi, ada merasa bahwa dia lebih unggul, atau dia menjadi subordinari, menjadi lemah. Itu namanya berarti mentalnya terganggu tuh Kang Hakim. Karena jagoannya kalah terus, akhirnya kan kesel. Itu handphone bisa dibanting loh, saking marahnya gitu. Jadi banyak sekali orang-orang, saya lihat anak-anak itu kalau main game sampai kesel-kesel tuh gitu. Terus dibanting, terus ke orang tuanya ngelawan. Saya bilang kenapa ya orang sampai begitu? Dan itu dianggap wajar gitu. Sehingga wajar kalau kemudian di sekolah ekspresinya keras. Jadi banyak yang kita tanpa sadar sebetulnya sedang membangun generasi kita akhlaknya akhlak yang diajarkan seliar-liarnya gitu, tanpa ada aturan gitu. Liar, akhlaknya liar karena mereka belajar dari game, mereka belajar dari tontonan, mereka belajar dari apa yang dia lihat, sehingga perasaannya bercampur aduk. Dan harusnya orang tua lah yang hadir pertama kali itu Kang Hakim. Orang tua yang peduli kepada bagaimana masa depan anaknya, dia akan menjaga mulai dari handphonenya yang bagus, tontonannya yang benar, edukasi yang bagus, kalimat yang terjaga, disekolahkan pada sekolah yang tepat. Dan itu menjadi ukuran standar. Jangan sampai kalau ke sekolah itu daftar, itu boleh orang tua tanya, mohon maaf Pak, sebelumnya ada kasus bully nggak di sini? Boleh tanya nih ke sekolahnya gitu. Dan sekolah harus terang-terangan. Dulu ada Bu, tapi sudah dikeluarkan misalnya. Jadi itu tindakan tegas ya. Daripada nanti kita tutupin nggak ada, ternyata kemudian ada, itu kan menjadi sesuatu penilaian yang negatif lah. Mending katakan dulu pernah ada Bu, tapi kami langsung keluarkan. Kami tidak akan mentolerir pelaku-pelaku bully gitu. Itu menjadi satu komitmen bagi sekolah, dan orang tua lebih aman. Karena orang tua menyerahkan anaknya untuk dididik di sekolah. Lebih tenang di situ gitu. Jadi itu tugas orang tua, menyerahkan kepada guru sebagai orang tua pengganti. Maka pendidik ini juga harus bisa menenangkan kondisi mental anak-anak didiknya, sehingga antara sekolah, antara orang tua terjadi transformasi
pembinaan mental kepada anak-anak itu dengan sempurna. Jangan sampai di rumahnya orang tua tuh kadang-kadang semua permintaan anak-anak itu ke orang tua dituruti gitu, Kang Hakim ya. Sehingga ketika ke pondok yang dituntut mandiri nggak bisa mandiri. Harus dikatakan pendidiknya, Bu, tolong nanti ajarkan mandiri ya di rumah. Kenapa? Karena di pondok mereka diajarkan mandiri. Jadi nanti jangan semua permintaan anak-anak ibu digampangkan terus. Kami harus mendidik kemandirian putra dan putri ibu. Jadi jangan sampai salah paham ketika kami meminta anak-anak ibu misalnya membersihkan piringnya untuk bekas makanan, menempatkan pakaian yang kotor pada posisi yang tepat, atau kemudian kita tuh buang sampahnya situ aja, di mana buang sampahnya. Ibu jangan tersinggung karena memang begitulah perilaku membentuk tanggung jawab. Nah, sehingga ini terjadi komunikasi yang baik. Ketika tidak ada terjadi komunikasi yang baik, yang ada curiga. Anak saya kenapa ya begini gitu. Yang sekolah juga menyalahkan orang tua. Habis ibu terlalu manjain anak-anak sih misalnya gitu ya. Orang tua, Bu, anak saya itu memang tidak bisa dibeginikan, dibegitukan. Tolong dong, harusnya ibu paham gitu. Ke sekolah misalnya menuntut pihak sekolah harus mengikuti kemauan murid. Ini nggak bisa juga begitu gitu. Jadi ini kesinambungan antara pihak sekolah, pihak orang tua bila perlu dipertemukan gitu. Kita memberikan evaluasi bagaimana kondisi perjalanan putra-putri yang ada di sekolah itu, diundang. Ada juga kan sekolah itu mengundang. Kita kan begitu, pondok itu mengundang. Nah, di situ terjadi dialog perkembangan bagaimana anak, bagaimana lain sebagainya, sehingga semua informasinya lengkap. Nah, kemudian yang paling penting lagi Kang Hakim, di mana setiap lingkungan tertentu, keadaan tertentu itu memberikan respon nih kepada anak-anak. Tergantung bagaimana suasana perasaan dia. Kalau suasana perasaannya itu baik, maka dia akan merespon baik. Kalau suasana perasaannya kacau, maka dia juga merespon kacau gitu. Nah, stabil tidaknya suasana perasaan itu adalah tergantung dari kebiasaan yang dibentuk. Makanya kalau harus ada buku bacaan yang baik, berikan. Karena itu juga memberikan gambaran-gambaran dalam mindset dia. Gambaran-gambaran bagaimana seseorang berperilaku yang baik. Gambaran bagaimana orang juga bisa menjaga perasaan yang baik. Kisah-kisah para nabi itu juga wajib untuk diberikan dan diajarkan. Karena itu membentuk akhlak bagaimana kita memberikan ini loh. Karakter yang bagus tuh begini gitu. Perilaku yang santun tuh begini. Ada satu figur yang harusnya mereka contoh gitu. Perasaan-perasaan baik itulah yang akan mendorong dia untuk berperilaku baik terhadap semua respon yang ada. Jadi anak-anak itu seperti selembar kertas yang kosong, tergantung kita mau nulis apa gitu. Yang bisa ditulis. Kalau orang tua Bang udah bukan kertas kosong, itu bentangan air. Jadi nulis tuh susah gitu ya. Ditulis hilang, ditulis hilang. Kalau anak-anak itu lembaran kertas kosong. Yang begitu ditulis udah tercatat di situ gitu, gampang terekam. Makanya saya minta pertumbuhan mentalnya juga harus bagus, perasaannya terbentuk dengan baik. Sepanjang masa anak-anak itu pastikan disuguhkan dengan bacaan yang bagus. Kalau ada gambar-gambar yang mendidik, tontonan yang edukasi yang sangat bermanfaat buat dia, sehingga hati-hati yang di tangan dia itu menjadi teman dia. Kadang-kadang dia lebih sering berkomunikasi kepada gadgetnya dibanding berkomunikasi dengan orang tuanya. Dan itu sangat-sangat fatal, Kang Hakim. Itu namanya kita membiarkan anak belajar sesuka-suka dia. Iya kan? Belajar sesuka-suka dia, apa yang dia tonton, apa yang dia pahami. Dan media massa atau masuk ke gadget itu seperti ruang tak terbatas. Hal yang baik, hal yang buruk bercampur aduk di situ. Kalau orang tua tidak hadir, berantakan itu. Disitulah kemudian ketika dia sekolah, ketika dia bersosial, bisa membuli teman-temannya. Maka penting kehadiran orang tua, dan perhatikan apa yang berada di dekat anak-anak itu. Pastikan keberadaan yang dekat bisa memberikan kontribusi kebaikan pada perasaan anak didik, insya Allah. Baik, Abang, terima kasih untuk pembahasan tema ini. Kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya dengan sesi tanya jawab atau interaktif ya. Silakan bagi sahabatku yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa bersiap-siap dengan teleponnya, supaya nanti saat memasuki sesi interaktif
Anda bisa segera menghubungi nomor telepon kami yaitu 085 284 700 147, atau silakan Anda bisa segera kirimkan pertanyaan melalui WhatsApp ke nomor 081 321 461 079, atau bisa juga melalui inbox Facebook Radioku Cirebon. Baik, kami akan segera kembali untuk sahabatku semua tetap bersama kami di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati. Baik sahabat, kembali di program Inspirasiku, dan terima kasih untuk Anda semua yang masih tetap bersama kami. Kita akan melanjutkan belajar bersama Bang Hak di kesempatan pagi hari ini, tapi sesi saat ini adalah sesi interaktif atau tanya jawab ya. Jadi silakan bagi sahabatku yang ingin bertanya via telepon, kami tunggu untuk bisa segera menghubungi nomor telepon kami yaitu 085 284 700 147, atau silakan bagi sahabatku yang ingin bertanya melalui WhatsApp segera dikirimkan pertanyaannya ke nomor 081 321 461 079. Dan yang ingin bertanya di Facebook silakan bisa menyampaikan pertanyaannya melalui Facebook Radioku Cirebon. Baik, kita bacakan pertanyaan dari sahabat kita. Ada yang mengirimkan pertanyaan melalui Facebook Radioku Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bang Hak mau bertanya, gimana sikap kita orang tua yang sering melakukan hal itu, selalu bilang kakak harus ngalah. Kadang si adik juga sering bilang kalau kakak selalu dituruti. Itu bagaimana Bang? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kayak makan buah si malakama gitu ya. Ngebela kakak adik yang protes, ngebela adik kakak yang protes gitu misalnya. Baik, jadi begini. Memang dibutuhkan seni untuk mengajarkan akhlak kepada anak-anak ya. Karena anak-anak itu bahasanya adalah bahasa seni gitu. Belum masuk logika, nalarnya belum ada. Maka yang digunakan adalah bagaimana kepiawaian kita menjaga perasaan mereka. Jadi kalau ada mainan yang satu kemudian itu akan dipinjamkan bisa saja, tapi dengan metode cerita ya. Kalau metode cerita misalnya begini nih, Ibu, ayo ini mobil-mobilannya sekarang keluar garasi. Nah kalau mobil-mobil keluar garasi, siapa yang jadi kendali supirnya? Kakak mah. Nah, coba kakak yang pegang sekarang. Gitu. Nanti udah muter-muter masuk ke garasi lagi ya. Di garasi siapa yang pegang kuncinya di garasi? Adek mah gitu. Satu permainan bisa berbagi tapi harus dengan alur cerita. Dan ketika bermain bisa bareng. Saatnya ketika tidak bermain maka tidak bermain dua-duanya. Maka ketika bermainnya bersamaan. Jadi alat permainannya akan menjadi permainan bersama gitu. Jadi itu menjadi komitmen harus. Yuk kalau kakak bermain berarti adik juga bermain dengan mainan yang sama, kita bikin cerita yuk gitu. Ibunya mengajarkan, di situ hadir orang tua. Jangan sampai mereka mengarang cerita sendiri gitu. Tapi orang tua lah yang bercerita. Yuk kita ajarkan sholat kepada mobil-mobilannya. Siapa yang jadi imam mobilnya di depan tuh. Yang belakangnya gimana? Kalau sendirian gimana? Sendirian. Kalau makmumnya satu gimana posisinya? Tapi pakainya mobil-mobilan. Tuh kan kalau makmum itu kalau sendirian agak maju, dekat sama imamnya. Gitu. Padahal pakainya mobil-mobilan. Itu mengajarkan sesuatu yang gampang diterima sama anak-anak. Nih satu lagi mobilnya dapat nih. Tuh ada dua makmumnya. Gimana posisinya? Tuh bisa mundur begitu boleh. Nah gitu ya. Itu menjadi edukasi gitu. Dan ketika bermain bersama, sudah jamnya bermainan tutup. Sekarang kita jamnya belajar tutup. Nggak boleh ada salah satu yang main. Itu harus ditaati gitu. Jadi ketika bermain kita mengajarkan cerita yang ceritanya disepakati oleh adik dan kakak, maka insya Allah akan menjadi kebaikan karena alur ceritanya kita yang nyusun gitu. Ketika mereka liar dengan keinginan masing-masing ya sudah rebutan. Nggak mau adik mau pakai mobilnya sendiri, nggak mau kakak juga repot tuh sudah. Yuk kita akurkan. Pentingnya orang tua di situ, dan itu ada seni itu Kang Hakim. Maka jangan sampai kita mendiskriminasi salah satunya. Mendukung adik sehingga sang kakak merasa cemburu, itu juga tidak boleh. Mentalnya terganggu.
secara perasaan tuh kan mama sih kalau ke adik begitu, kalau ke kakak enggak. Atau sebaliknya tuh, mama tuh kalau kakak minta dikasih terus, adik enggak gitu. Itu berarti ada sesuatu distorsi, itu ada sesuatu yang mengganggu perasaannya. Kita katakan, kenapa kakak diberikan, adik tidak? Karena kakak sudah bisa menggunakannya, adik belum. Nanti ada saatnya adik akan diberikan ketika adik sudah bisa menggunakan. Kenapa? Karena permainan ini penting untuk orang yang bisa menggunakan. Maka ada tulisannya nih tuh 3 tahun plus. Kan ada tulisan tuh 5 plus, ini 7 plus. Adik sekarang berapa coba? Adik baru 3 mah tuh, 3 plus yang ini milik kakak. Ajarkan begitu. Sehingga ada tanggung jawab bagaimana dia terhadap permainannya masing-masing. Jadi jangan sampai berebut. Kalau mau berebut permainan satu tadi dibikin alur cerita. Insya Allah. Baik Abang, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui Facebook ya. Jadi caranya kalau yang tadi Abang sampaikan dibuat alur cerita. Sehingga adik dan kakak bisa main bersama-sama dengan peran yang berbeda tapi alatnya sama. Mainannya sama. Gitu. Baik, dan ini tadi saat jeda Hakim berbicara dengan Abang, katanya sudah dipraktekkan oleh salah satu pejuang di Al-Baja. Alhamdulillah, betul, memang betul. Salah satu pejuang Al-Baja yang sering konsultasi sama Abang sudah pakai itu dan akur anak-anaknya. Anaknya banyak dan ya begitu karena keterbatasan anggaran, budgeting akhirnya menggunakan pola itu dan luar biasa anak-anaknya bagus tumbuh dengan baik. Masya Allah. Baik Abang, kita akan lanjutkan lagi program Inspirasiku ini, dan untuk sahabatku tetap di radioku Inspirasi Spirit Hati. Kami akan segera kembali untuk Anda setelah yang berikut ini. Radioku Inspirasi Spirit Hati. Baik sahabat, kembali di program Inspirasiku, dan terima kasih untuk sahabatku yang masih tetap bersama kami. Kita akan melanjutkan ya sesi tanya jawab. Silakan, masih ada waktu bagi sahabatku yang ingin bertanya kepada Bang Hak. Bisa segera menghubungi nomor telepon kami 085 284 700 147, atau bisa juga melalui WhatsApp ke nomor 081 321 461079, atau bisa melalui inbox Facebook Radioku Cirebon ya. Baik, kita bacakan pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Dari hamba Allah ingin bertanya mengenai bully Bang, sebagaimana tadi sudah disebutkan di awal oleh Kang Hakim, katanya sudah sampai ke lingkungan pondok pesantren. Nah, ada yang mengatakan bahwa hal seperti itu terjadi karena ada di antara orang tua itu kalau punya anak nakal baru dimasukkan ke pondok pesantren. Katanya biar anaknya jadi baik. Padahal kalau begitu masuk pondok pesantren kemudian ketemu sesama anak nakal, akhirnya membentuk geng anak nakal dan jadi tukang bully Bang. Nah, lalu bagaimana solusinya Bang? Karena ada orang tua yang mungkin sebelumnya tidak terpikir untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren, tapi pada akhirnya dia terlanjur punya anak yang nakal. Kalau tidak dimasukkan ke pondok pesantren, maka bagaimana supaya anak ini bisa dibenahi perilakunya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu mungkin ada ketika kita masuk ke pondok pesantren spesialis menerima anak-anak nakal gitu ya. Karena seperti di Tasik itu ada pondok yang menerima orang-orang yang kecanduan gitu. Nah, ketika nyampe di sana ada sistem pengobatannya gitu, yang menjadikan orang-orang yang candu menjadi tidak lagi ada penyembuhan. Maka pondok itu kalau memang menampung anak-anak nakal ada sistemnya. Yang menjadikan anak-anak masuk ke situ jadi baik, bukan jadi geng. Kalau nggak ada sistemnya, maka betul seperti penjara. Penjara itu bukannya menjadikan orang penjahat itu jera, tapi justru ke dalam makin berbagi ilmu. Ilmu kejahatan. Ilmu kejahatan. Yang tadinya cuma maling ayam, belajar maling sepeda. Yang tadinya maling sepeda, belajar maling motor, dan seterusnya. Karena bertemu di situ orang-orang yang melakukan kejahatan, dan itu tidak boleh. Kenapa? Karena dibiarkan mereka berkomunikasi tanpa aturan dan sistem. Nah, pondok nggak begitu gitu. Pondok itu ada sistematika, di mana ketika orang masuk ke situ dengan
dengan sistematika di pondok, dengan aturannya, dengan jadwalnya, dengan metode pengajarannya akan membentuk dia menjadi akhlakul karimah. Jadi nggak usah khawatir, jangan sampai kemudian di pondok buangan gitu ya. Kan bahaya juga. Orang kalau berasumsi bahwa kalau anak nakal dipondokin itu asumsi yang keliru, asumsi yang salah. Siapapun orang yang masuk, baik itu misalnya anak nakal ataupun anak baik, masuk ke pondok, keluarnya sama-sama baik. Gitu. Karena pondok punya sistem, maka penting pihak sekolah punya sistem yang tepat, aturan yang benar. Kayak tadi itu, bagaimana ketika terjadi sesuatu, lapornya kemana dan sebagainya, itu harus sudah ada sistematiknya. Kalau sudah sistematik begitu, insya Allah kondisinya tidak harus spesialis gitu, pondok spesialis anak nakal gitu, enggak, siapapun di Al-Bahjah siapapun. Kita nggak pernah tahu bahwa dia ini sebelumnya nakal apa enggak, kita nggak pernah tahu. Dan nggak ada syarat wajib anak yang baik, itu nggak ada. Anak nakal nggak boleh masuk kan nggak ada juga, kita nggak bisa tahu sejak awal. Tetapi dengan sistem pondok di Al-Bahjah di sini, siapapun yang hadir, siapapun yang akan menjadi anak didik diproses dengan sistematika yang tepat, dengan periodik yang tepat, sehingga keluarannya sama gitu. Adalah orang yang berakhlakul karimah dengan pendidikan yang benar gitu. Jadi nggak usah khawatir dan jangan menganggap bahwa kalau dipondokkan itu berarti anak-anak yang bermasalah. Tidak, pondok bukan kumpulan anak-anak bermasalah. Pondok kumpulan anak-anak baik. Gitu ya. Jadi jangan sampai punya persepsi yang tidak tepat, Ibu. Namun memang berlaku di masyarakat begitu. Awas nih kalau bandel dipondokin gitu. Orang tuanya ngancam. Kenapa? Karena di pondok itu sesuatu yang menyiksa. Ditaruh di sana, nggak ketemu orang tua, jajan nggak bisa, keluar nggak bisa, main HP nggak bisa, jadi seperti di penjara. Jadi itu menakutkan buat anak-anak. Itu yang mengakibatkan orang tua mengajarkan tidak baik terhadap kesan pondok kepada anak-anaknya, bahwa pondok itu menakutkan. Salah tuh, orang tua juga mengajarkan begitu, salah. Nah, di pondok itu tempat kumpul orang-orang baik, ulama-ulama ada di situ, dan di sana ilmunya pasti bagus. Tidak hanya ilmu duniawi, tapi engkau juga akan mendapatkan ilmu akhirat yang nanti ketika mamah tiada, bukan berapa banyak harta yang mama sukai dari dirimu, tapi lantunan doa yang keluar dari mulutmu. Dan itu hanya didapatkan ketika engkau mondok. Mama bisa lebih selamat dalam kehidupan mama di akhirat nanti karena engkau di pondok. Jadi kesannya juga harus bagus gitu orang tua ya. Jangan sampai menganggap awas nakal dipondokin, sehingga anak-anak nggak mau menganggap pondok itu sesuatu yang menakutkan. Yuk kembali kepada orang tua nih Kang Hakim, punya kewajiban moral menyampaikan kesan yang baik. Pondok itu kesan yang baik, sekolah kesan yang baik, lingkungan kesan yang baik, sehingga ada beban terhadap kewajiban bagi anak-anak untuk tampil sebagai peran baiknya. Jangan kemudian menjadi peran buruk bagi anak-anak. Insya Allah. Baik Bang. Nah kalau yang tadi Bang, anaknya sudah terlanjur nakal, itu gimana Bang mengatasinya? Iya, di pondok pasti ada sistem dan cara-caranya. Jadi pembentukan anak-anak yang di luar kendali tidak umum misalnya, itu pertama dia merasa bahwa dirinya terkekang, itu boleh. Bahwa ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, itu mengekang dirinya, itu boleh. Supaya secara pemahaman tidak ada toleransi terhadap kesalahan. Itu harus dinyatakan. Di sini tidak mentolerir kesalahan meskipun sedikit. Gitu. Kalau Anda merokok, dikeluarkan, titik. Meskipun satu isapan. Gitu misalnya ya. Kan cuma nggak ada toleransi. Gitu. Pokoknya yang datang dulunya itu perokok, Bang, di sini gimana? Ya nggak boleh ngerokok, titik. Ngumpet-ngumpet langsung dikeluarkan. Gitu ya. Ada apa namanya, hukuman ada, kita siapkan gitu. Sistem itu yang tidak boleh mentolerir kesalahan. Dan itu harus disampaikan kepada anak-anak didik. Anak-anak, siapapun Anda hari ini masuk ke sini, tujuan orang tua adalah menjadikan engkau baik. Dan itu juga harapan kami para tim pendidik. Dan yuk sama-sama kita menciptakan suasana itu. Jadi harus jelas dan tegas. Tapi kalau kemudian tidak merasa tertekan, dia merasa bebas melakukan, itu bahaya. Merusak teman-teman yang lain. Gitu. Nanti keburukannya tertular kepada yang lain. Maka kita harus betul-betul stressing di situ. Peduli dia orang yang baik, peduli dia orang yang nakal, aturan berlaku sama. Insya Allah. Baik. Nah, jadi mungkin tadi yang dimaksud penanya itu, dia khawatir kalau masukin anak nakal ke pondok itu salah. Akhirnya ya udah, kalau memang itu salah, gimana nih cara benahinya? Kalaupun memang harus masuk pondok karena nanti di situ bisa dibenahi, apa yang harus disiapkan Bang supaya
pada akhirnya saat masuk pondok pun tidak berdampak buruk ke pondok gitu. Ya, baik. Jadi yang pertama, orang tua mengajarkan bahwa pondok itu merupakan tempat yang mulia. Sampaikan itu. Dan tidak ada maksud ibu atau mama atau orang tua menghukum anak dimasukkan ke pondok. Jangan. Itu kesannya menghukum kepada sang anak. Sampaikan tadi harapan orang tua, nak, mama lebih berharap engkau punya ilmu yang tidak hanya bermanfaat di dunia, tapi juga bermanfaat untuk mama. Untuk ayahmu, karena kami tidak akan selalu membersamaimu. Suatu saat harus meninggalkan kamu juga. Maka yang bisa membahagiakan mama adalah akhlakmu yang baik, lantunan doamu. Itu yang menenangkan mama nanti di alam kubur. Mama jangan dulu mati, Ma. Gitu misalnya. Maka kalau begitu segeralah nak jadi anak yang baik. Secara emosional kena tuh Kang Hakim. Secara emosional kena. Dan itu nggak Anda dapatkan di sekolah biasa. Anda dapatkan adanya di pondok gitu. Itu kena di awal tuh. Nah, harapannya sampaikan, nak, harapan mama engkau di sana belajarlah yang baik. Karena engkau di sana ketemu dengan orang-orang baik. Ikuti apa yang menjadi aturannya, karena di sana aturan seberapapun kamu tidak suka, tujuannya adalah menjadikan kamu baik. Jadi ada nasihat orang tua kepada anaknya dulu. Jangan, nah nih gara-gara bandel mama masukin ke sini nih, awas saja nih biar nanti keluarnya baik. Seolah-olah melepaskan tanggung jawab kepada pondok. Jangan, orang tua masih punya tanggung jawab. Jangan gara-gara susah bang saya ngurus anak saya udah pondokin aja, seolah-olah lepas orang tua. Enggak lah, orang tua masih punya tanggung jawab. Dalam komunikasi ada berapa bulan sekali orang tua dipanggil ke pondok untuk melihat perkembangan anaknya. Itu harus ada terjadi begitu. Sehingga kewajiban orang tua nggak lepas, dan komunikasi antara pendidik dengan orang tua itu juga harus berkomunikasi dengan baik. Jadi jangan sampai seolah-olah menghukum anak masuk ke pondok. Peran orang tua ada. Nah, sama begitu pendidik menerima, itu ustadz menerima, harus menanyakan kebiasaannya apa, ya, apa yang paling dia sukai, hal apa yang dia sulit untuk dikendalikan. Harus ada informasi itu. Jangan nggak ada informasi sama sekali, jangan, kita gali informasinya. Anak ini kebiasaannya begini, kebiasaannya begitu, gampang begini, gampang. Boleh tanya dulu, dialog. Sehingga dari situ si ustadz atau pendidik di sini punya modal bagaimana mengatur sebagaimana tabiat sebelumnya. Gitu. Dan itu punya trik lah, harusnya pasti pondok ada ketentuan-ketentuan begitu, dan Al-Bahjah dengan sistem yang bagus menempatkan dan menggunakan sistem seperti itu. Gitu. Baik, Abang. Baik, terima kasih, sangat jelas, semoga bisa membantu para orang tua yang diuji dengan anak-anaknya yang nakal, Bang. Iya, tapi jangan beranggapan bahwa pondok tempatnya anak-anak nakal, dan jangan pula anak dihukum masuk pondok gitu ya. Jangan. Baik, jadi harus dirubah persepsinya, Bang. Iya, rubah persepsi kitanya. Baik, semoga bisa bermanfaat ya pelajaran yang kita dapatkan dari Bang Haq di kesempatan pagi hari ini. Sayang sekali Bang sudah di penghujung acara. Waktunya untuk pamit. Baik, kita tutup dengan kesimpulan dan doa. Silakan, Bang. Baik sahabatku, kesimpulannya bahwa bully yang terjadi di sekolah, di tempat-tempat mainan anak-anak, komunitas, bahkan di pondok pesantren, itu adalah akibat di mana setiap individu punya mentalitas yang sedikit ada distorsi, ada gangguan. Mentalitas korban di luar, sehingga dia ingin menjadi pelaku dan dia mencari korban yang baru. Atau mentalitas yang kemudian dia tidak bisa mengekspresikan dirinya, sehingga ketika dirundung, ketika dibully juga nggak berani melapor. Maka yuk kita ajarkan kepada anak-anak kita tanggung jawab untuk menyelamatkan dirinya, bahwa dirinya harus bisa mempertahankan haknya. Sehingga ketika terjadi apa-apa, anak-anak juga tahu harus kemana dan berbuat apa. Itu ajarkan. Kalau orang luar negeri itu ada satu kaidah yang sederhana, Kang Hakim. Jangan kau berbicara kepada orang aneh. Maksudnya orang aneh itu orang yang belum dikenal, orang asing gitu. Memang itu sudah jadi bahasa umum. Jangan kamu berbicara kepada orang asing. Titik. Kok kamu ngobrol sama dia? Iya, kamu tahu siapa dia? Enggak boleh. Itu menjadi aturan, bahkan seperti aturan yang baku untuk anak-anak gitu. Itu menjadi kaidah bagaimana memerankan fungsi anak untuk menjaga keselamatan
dirinya. Dan harus kita sampaikan kepada anak-anak kita sehingga anak-anak kita tidak menjadi korban bully atau pelaku bully. Dan termasuk diantaranya yang punya peran adalah sekolahnya, adalah pendidiknya, adalah orang tua, bahkan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan generasi kita generasi yang berakhlak karimah, mencerdaskan mereka dalam pengetahuan-pengetahuan yang bermanfaat, tidak hanya kepentingan dunia tapi juga kepentingan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Abah, terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kami semua, khususnya bagi siapapun yang harusnya memainkan peranan untuk bisa membangun generasi yang berakhlak, yang tidak suka membuli dan jangan sampai menjadi korban bully ya. Baik, terima kasih juga untuk sahabatku atas kebersamaan Anda. Kami mohon maaf atas segala kekurangan apabila dari penyampaian kami mungkin ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kemudian juga untuk Radioku Network, terima kasih atas kerjasamanya sudah merelay program Inspirasiku di kesempatan pagi hari ini. Semoga upaya kita dalam perjuangan dakwah di Radioku ini menjadi sebab kita dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.